baru Kirom. Baru. Bagus nih. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Khulafair Rasyidin. Immatul mujtahidin muqaddidin bid-din. Sahabat Sufyan. Akhirnya jadi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nanti di akhir pengajian ini saya minta salah satu qori peserta kita harus mengaji dengan praktek mujawwad. Tapi pakai nagom. Nanti kalau tangan ini kan murotalnya, tapi ada satu yang baca pakai nagom supaya nanti kita sebagai yang lain mendengarkan bacaannya. Kalau ada yang salah bisa kita perbaiki bersama. Mungkin nanti untuk yang malam ini kita minta setelah 8 orang baca, 1 orang kita dengarkan. Nanti siapa kira-kira? Ustadz Fikri apa Ustadz Ridwan? Ustadz Fikri apa Iwan? Penjabit. Kalian apa mau Fahri, apa Iwan, apa Ustadz Fikri? Coba saya lihat di sini ada yang barangkali secara usia lebih tua, ada Ustaz Haji Latif. Sekarang pilih siapa? Sekirom. Ustaz Fikri apa Ustaz Iwan apa Ustaz Mufari? Ridwan. Oke, siap. Ridwan nanti terakhir ya baca. Kalau tilawahnya boleh Nafi, boleh Ibnu Katsir ya. Tapi pakai nagom. Nanti minggu depan jadwal Ustaz Fikri. Dan itu secara langsung nanti masuk ke Alkimedia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim wa warshun li'alla wan nasi'u biya'ihi wa adghama fi ya'in nasi'i fathaqqala. Wa warshun dan warash li'alla pada lafaz li'alla, wan nasi'u dan pada lafaz nasi'u biya'ihi dibdalkan dengan ya, berarti liyalla, wan nasi'u berarti biya'ihi dibdalkan dengan ya. Wa adghama dan diidghamkan lafaz wan nasi tadi, wan nasi'u diidghamkan menjadi wan nasi'u fi ya'in nasi'i pada ya, pada lafaz nasi'i, fathaqqala maka begitu berat. Maknanya adalah abdala warshun, membaca ibdal siapa? Warash hamzah akan hamzahnya lafaz li'alla. Dengan apa? Ya'an maftuhatan, dengan membacanya dengan ibdal ya yang berbaris fathah. Haitsu waqa'at, di mana saja terletak. Hadhil kalimata, akan kalimat ini. Jadi lafaz li'alla di mana saja dalam Al-Qur'an terletak, maka itu oleh Warash dibaca dengan ibdal ya. Jadi li'alla menjadi liyalla. Ingat itu. Li'alla menjadi
liyalla. Dalam Al-Quran, haitsu waqa'at, di mana saja terletak hadhil kalimata, akan kalimat ini. Ya. Di mana tuh? Nah, di mana saja nih? Perhatikan. Li'alla, lafaz li'alla ini diibdalkan dengan ya maftuhatan. Berapa tempat nih dalam Al-Quran? Wahia fi salasati mawadhi'a. Ada berapa tuh dalam Al-Quran tuh? Ada 3 tempat nih li'alla nih. Fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quranul Karim. Fil Baqarah, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 150. Catat di situ ayatnya. Kata li Allah ada 3 tempat di dalam Al-Quran, yaitu lafaz Al-Baqarah ayat 150. Bunyinya gimana? Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Wa fit nisa'i, dan yang kedua dalam surat An-Nisa. Ayat berapa? 165. Surat An-Nisa ayat 165 bunyinya adalah li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Jadi lafaz li alla dibaca liyalla. Ingat itu, masukin ke otak. Li alla ada 3 tempat di dalam Al-Qur'an, dan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah 150, An-Nisa 165. Yang terakhir, yang satu lagi apa? Yaitu wa fil hadid, dalam surat Al-Hadid. Ayat berapa? Ayat 29. Al-Hadid ayat 29. Bagaimana bunyinya? Li alla ya'lama ahlul kitab, dibaca dengan liyalla ya'lamu. Li alla ya'lama ahlul kitab. Liyalla ya'lama ahlul kitab. Wa abdala warshun aidan, dan membaca ibdal warash aidan pula. Jadi warash membaca ibdal pula. Al-hamzata, yaitu hamzah itu dibaca ibdal menjadi apa? Ya'an, menjadi ya. Fi, dalam ayat innaman nasiyu ziyadatun fil kufri fi surat At-Taubah. Jadi Warash membaca kata an-nasi'u ayat 37 surat At-Taubah. Perhatikan ayat 37 surat At-Taubah itu dengan mengganti hamzah menjadi huruf, mengibdalkan hamzah menjadi ya. Ya, menjadi huruf ya. Aturan nasi'u dibaca nasi yu, gitu kan? Nasi yu. Pertama nih prosesnya nasiyu, gitu ya, nasiyu, gitu. Summa adghamal ya'ah, kemudian diidghamkan ya, ya pertama tadi, ya al-ula, ya pertama kan nasiu, ya kan? Nah sekarang nasi masih ada ya tuh kan, hamzahnya diganti ya menjadi nasiyu, gitu kan? Kemudian summa adghamal ya al-ula, kemudian mengidghamkan Warash al-ya al-ula, ya yang pertama diidghamkan, yang mati tadi tuh yang ya sukun itu di mana diidghamkannya? Fi tsaniyati, di dalam ya yang kedua, ke dalam ya kedua, ya. Maka fayasirun nutqu biya'in musyaddadatin marfu'atin, maka menjadi pengucapan itu dengan ya yang bertasdid yang rofa. Jadi gimana? Innaman nasiyyu ziyadatun fil kuf. Jadi nasiyu diidghamkan menjadi nasiyu, ya bertasdid dan berbaris rofa. Fayasirun nutqu biya'in musyaddadatin marfu'atin. Tuh. Asalnya mah nasiu, tapi oleh Warash dia dibaca ibdal. Dibaca ibdal. Dengan apa? Dengan mengibdalkan dengan huruf ya. Selanjutnya ya yang pertama yang sukun itu diidghamkan ke dalam huruf yang kedua. Menjadilah pengucapannya menjadi ya bertasdid kemudian berbaris rofa.
Walladzi dallana ala anna warshan yaqra'u bi ibdalil hamzi fi hatainil kalimataini, dan yang menunjukkan kepada kami ala anna warshan, atas bahwasanya Warash yaqra'u, membaca Warash bi ibdalil hamzi, dengan mengibdalkan hamzah. Perhatikan, dengan mengibdalkan hamzah fi hatainil kalimataini, pada dua kalimat ini. Apa itu tadi? Li Allah diibdalkan menjadi huruf ya, menjadi liyalla. Yang maksud dalam kalimat di sini ada dua tadi, li Allah sama an-nasi'u. Kalau li Allah menjadi liyalla, kalau nasi'u menjadi nasiyu. Annahu qauluhu wa warshun, bahwasanya qauluhu berkata Nazim, wa warshun li Allah, wa warshun li Allah, wan nasi'u biyaihi wa adghama fi ya'in nasiyi fataqqala. Perhatikan, wa warshun, dan waras li Allah, pada lafaz li Allah itu maktufun, atop dia kemana? Ala wal ibdalu yujtala. Lafaz wal ibdalu yujtala, membaca ibdal yujtala begitu jelas. Jadi lafaz li Allah dibaca ibdal oleh Warash begitu jelas. Nah, ini kan ada baca tuh. Kan di bait kedua 23, perhatikan baca. 223 lihat. Fil lu'in fil urfi wan nukri syu'batun wa yalitkum ad-duri wal ibdalu yujtala. Itu dia ma'atuf ke mana tuh? Warsun li Allah. Tuh. Kenapa tiba-tiba warsun li Allah? Asalnya itu dia ma'atuf ke mana? Ke kalimat wal ibdalu yujtala. Ya kan? Dan membaca ibdal waras yujtala begitu jelas bacanya. Apalagi warsun, dan waras juga membaca ibdal. Masih ma'atuf ke mana? Ma'atufnya ke kalimat wal ibdalu yujtala. Maka Warash itu masih membaca ibdal. Kalimat apa? Li Allah, kalimat li Allah, wan nasi'u, dan lafaz nasi'u. Itu dua-duanya dibaca ibdal dengan ibdal hamzah, mengibdalkan hamzah dengan iya. Tuh. Faka'annahu, seolah-olah Nadim itu qala berkata abdalas susiyu, membaca ibdal susi hamzah akan hamzah lafaz ya litkum. Jadi lafaz ya litkum wa abdala warsun, seolah-olah begitu. Ya. Wa abdala warsun, dan membaca ibdal Warash hamzahnya dibaca ibdal dengan kalimat apa? Li Allah, pada lafaz li Allah, wa hamzah an-nasi'u. Ya, seolah-olah seperti itu bacaannya. Paham? Oke, kalau paham bagus. Jadi kesimpulan pada pelajaran kita di bait 224 bahwa Warash dan juga Warash dalam hal ini dia membaca kalimat li Allah dan lafaz an-nasi'u dengan membaca ibdal ya. Li Allah menjadi li Allah. Ada berapa tempat? 3 tempat li Allah dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 150. Kemudian surat An-Nisa ayat 165. Satu lagi surat Al-Hadid ayat. Kalau Anda baca riwayat Warash menemui surat-surat ini, 3 tempat itu, maka bacalah dengan ibdal ya untuk Warash. Demikian pula kata yang kedua, lafaz an-nasi'u, di mana terdapat surat Al-Taubah ayat 37 dengan mengganti apa? Hamzahnya diganti dengan ya. Oleh siapa? Oleh Warash. Kemudian yang pertama sukun, yang kedua hamzah diganti ibdal ya, maka menjadi nasiyu. Kemudian ya pertama digomkan ke dalam huruf yang ya yang kedua, maka seolah-olah dia menjadi ya yang bertasdid berbaris biyain musyaddadatin marfu'atin. Maka menjadi apa? Nasiyu. Asalnya tadi udah diibdal nasiyu, maka menjadi digomkan menjadi nasiyu. Siapa yang baca? Warash. Sedangkan Al-Baqun, siapa Al-Baqun? Selain daripada Warash, dia membaca dengan tahqiq nasi'u.
Nah, kemudian selanjutnya bait ke-225, bait terakhir daripada hamzah mufrad. Wa ibdalu ukhral hamzataini likullihim idza sakanat azmun ka'adamu uhila. Wa ibdalu ukhra, dan baca ibdal ukhra. Ukhra di sini adalah hamzah kedua. Al hamzataini, dari dua hamzah. Hamzah pertamanya itu diibdalkan. Hamzah kedua itu diibdalkan, ya, likullihim, bagi semua imam qiraat. Idza sakanat, apabila sukun, apa hamzah kedua tadi sukun, azmun, pasti, seperti lafaz apa? Ka'adamu, seperti lafaz adam, uhila, dan lafaz uhila. Al makna, maknanya tadammanal baitu, mencakup bait ini qaidatan kulliyatan, qaidah secara menyeluruh, secara umum, li jami'il qurra'i, bagi semua imam qiraat. Jadi bait ini, qaidah usuliyah ini, ya, qaidah secara menyeluruh ini mencakup untuk semua imam qiraat, ya, berlaku untuk semua imam qiraat. Wa kanal ansabu, dan adalah yang paling layak, ya, dzikraha, penyebutan apa? Penyebutan kaidah ini fi babil hamzataini, pada bab dua hamzah. Yang enak nih bab ini adanya pada bab dua hamzah, begitu tuh. Yang lebih layak nih, ya. Yang lebih layak pembahasannya ada di bab dua hamzah. Min kalimatin, dua hamzah dalam satu kalimat. Kasoni'i Ibnul Jazari, seperti pengarang Ibnul Jazari fi Thaibah dalam kitabnya An-Nashr, dalam kitabnya At-Thaibatun Nashr, Thaibatun Nashr. Wa makna hadhil qaidah, dan arti kaidah ini, itu apa tulisannya, kurang jelas. Nah, kurang ini agak di kitab saya agak kehapus. Idal taqat, apabila bertemu, apa yang bertemu? Hamzatani, dua hamzah. Fi kalimatin, dalam satu kalimat. Jadi ada dua hamzah dalam satu kalimat. Wa kanat, dan adalah dua hamzah itu adalah hamzah itu ukhra. Hamzah yang kedua tadi al hamzataini, dari dua hamzah. Jadi begini, andai kata bertemu dua hamzah dalam satu kalimat, dan hamzah yang lain di kalimat lain, tetapi dalam satu kalimat. Jadi di dua hamzah tersusun di situ. Ai atsaniyati, maksudnya hamzah kedua, minhuma, yang dari dua hamzah tersebut sakinatan, berbaris sukun. Hamzah yang keberapa? Hamzah yang kedua barisnya sukun. Fa ibdaluha, maka membaca ibdal ha akan hamzah kedua tadi, hamzatain. Ya. Hamzah kedua tadi itu atsaniyah tadi. Wajibun, maka membaca ibdal hamzah kedua wajibun, menjadi wajib. Li jami'il qurra'i, bagi semua imam qiraat. Semua imam qiraat pasti membaca ibdal tuh, semua imam qiraat. Fatubdalu, maka membaca ibdal harfu maddin, dengan huruf mad. Jadi hamzah yang sukun itu diganti dengan huruf mad, ya, diibdalkan dengan huruf mad. Min jinsi harokati ma qablaha, dari jenis harokat huruf sebelumnya. Bagaimana jenisnya? Jenis huruf harokat sebelumnya, fa in kana, maka jika ada ma qablaha, huruf sebelumnya hamzah tadi, maftuhan, adalah berbaris fathah, ubdilat alifan, maka diibdalkan dengan alif. Nahu, contoh, adamu wa ata, karena asalnya adamu itu apa? Adamu. Perhatikan, adamu. Hamzah pertama kan ada dua hamzah dalam kalimat, di satu kalimat dua hamzah. Hamzah yang dimaksud hamzah keberapa? Hamzah kedua. Maka ketika hamzah kedua tadi diibdalkan dengan huruf mad, menjadi apa? Adamu. Kemudian wa ata, asalnya akta, sama tuh. Amana, asalnya amana, maka menjadi amana, diibdalkan tuh. Wa akhara, asalnya akhara. Siapa yang baca itu? Li jami'il qurra'i, semua imam qiraat membaca ibdal dengan huruf mad. Paham? Paham, Rafiq? Wa in kana ma qablaha, dan jika adalah ma
qabla, huruf sebelum hamzah itu madmuman. Huruf sebelum hamzah itu hamzah mana? Huruf sebelum hamzah yang pertama tadi, huruf hamzah yang kedua madmuman, ada hamzah berbaris dhammah. Maka ubdilat, dibaca ibdal. Apa ibdal hamzah tadi? Wawan menjadi huruf waw. Nahu utiya, asalnya utiya, yang diibdalkan hamzah keberapa? Hamzah kedua dengan apa? Waw, maka menjadi utiya. Udhiya, asalnya udhiya. Itu kalau diawali dengan kalimat dhammah. Wa in kana ma qablaha maksuran, dan jika ada ma qabla, huruf sebelum hamzah yang pertama, hamzah yang kedua itu maksuran, yaitu berbaris kasroh hamzah pertamanya, ubdilat ya'an. Ubdilat, maka diganti hamzah tersebut ya'an dengan huruf ya. Nahu imanan, asalnya apa? Imanan. Hamzah keduanya diganti apa? Diibdalkan dengan huruf ya, dengan huruf ya, huruf mad kan? Maka menjadi apa? Imanan, asalnya imanan. Li'ila fi Quraisy, asalnya li'ila, maka menjadi li'ila. Jadi ibdalnya dengan huruf madnya apa? Ya, oke. Sekarang iti bi Qur'anin, ya, diibdalkan menjadi iti, asalnya iti. Ketika menjadi awal pangkal kata, mulanya jadi gimana? Mulanya gimana? Bacanya iti, gitu. Ya. Kecuali kayak tadi, misalnya lafaz diwasol tuh. Kalau misalnya diwasol kayak misalnya apa? Kalau sebagai pangkal kata ya. Nah, gitu. Asalnya apa tuh? Asalnya apa? Iti itu asalnya apa? Iti. Hamzah kedua diibdalkan menjadi apa? Ya, maka menjadi iti di Quran. Itu semua imam qiraat. Endal ibtidai, ketika membaca ibtida bi kalimatin iti. Ketika membaca sebagai pangkal kata, maka bi kalimati iti, dengan kalimat iti bi Quran. Wa qad ata, dan sungguh ata mendatangkan siapa? An-nadhimu nadhim bimithalaini, dengan dua contoh. Al-awwal, yang pertama, lima qablaha maftuhun, bagi huruf yang sebelumnya berbaris fathah, wa huwa adamu, asluhu aqdamu, ala zinati af'alu, af'ala, aqdama, adama atau adamu, ala wazni af'ala, af'ala yuf'ilu, aqdama, adama, sama tuh, adama, af'ala, sama tuh, aqdama, af'ala, itu ala zinati af'ala. Jadi timbangannya itu apa? Af'ala. Aqdama, timbangannya af'ala. Itu yang pertama. Wa tsani lima qabla madmumun. Yang kedua, bagi huruf yang sebelum hamzah itu madmumun berbaris dhammah, wa huwa uhila. Uhila. Lafaz uhila asalnya uhila. Wa hadzal lafzu, dan lafaz uhila ini laisa minal Qur'an, itu tidak diambil dari, bukan berasal dari Al-Qur'an. Bagi tempat ini, idza ja'alat, apabila menjadikan ahlan, layak lahu baginya. Wa mithalu minal Qur'an, dan contohnya daripada Al-Qur'an apa? Udzina, asalnya udzina. Wa utina, asalnya utina. Uktumina, asalnya uktumina. Uktumina amanatahu, asalnya sukun itu berbaris dhammah, maka hamzah sukun itu diganti dengan, hamzah sukunnya diganti dengan, kan dhammah nih. Nah, maka diganti dengan waw. Contoh apa? Udzina, asalnya udzina. Kemudian utiya, asalnya utiya. Nah, sama tuh. Kemudian jika yang mendahulinya berbaris kasroh, tadi dhammah, karena baris kasroh dahulunya, misalnya i begitu, maka hamzah sukun tersebut diibdalkan, diganti menjadi huruf madya. Contohnya imanun menjadi imanun. Adapun lafaz iti bi Quran ayat 15 tuh terdapat surat Yunus. Surat Yunus ayat 15, maka asalnya iti. Nah,
maka menjadi iti ketika dia sebagai permulaan atau pangkal kata. Nah, itu cara memahami asal daripada kata-kata yang sudah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.